Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Begitu masuk rumah, Inggit langsung melesat ke kamar dan membersihkan diri sebelum tidur. Tak ingin banyak drama dan interaksi terhadap pria itu, Inggit langsung berinisiatif tidur di sofa ruang tengah saja, seraya mengerjakan tugas yang belum rampung. Biru cukup mengamati tanpa merespon kelakuan istrinya yang menurutnya lucu. Padahal seandainya berbagi ranjang pun, Biru tidak akan menyentuh gadis itu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setelah membersihkan diri, pria itu tidak lantas menuju ranjang. Ia memilih bergabung dengan Inggit seraya menenteng laptopnya, memposisikan diri duduk di seberang Inggit dan mulai fokus dengan laptopnya. Namun pria itu sedikit merasa nyeri pada sudut bibirnya yang sedikit robek akibat bogem mentah yang didaratkan Ares. "Git, bisa minta tolong?" ucapnya lembut. Langkahnya menuju kotak obat dan mengambil wadah di sana. "Tolong dong bantu obatin," titahnya seraya menyodorkan kotak P3K. Inggit menatap jengah, menerima kotak obat tersebut, lalu duduk di sofa. Biru duduk di sebelahnya, memperhatikan Inggit yang tengah membuka cairan obat untuknya. Ia mulai mengobati luka Biru walaupun hatinya enggan dan kesal. "Pelan-pelan Git, perih, penuh dengan perasaan dong, yang lembut," ujarnya mengomel. Refleks menggenggam tangan gadis itu yang tengah mengolesi obat. Inggit bergeming menatap tangan dirinya yang tanpa sengaja digenggam Biru. "Tangan lo, Al," tolaknya jengah. Sorry, refleks aja," jawab pria itu cuek dan langsung melepas begitu saja. Setelah selesai mengobati luka Biru yang cukup menahan gejolak kesal dan malas, Inggit kembali sibuk dengan laptopnya. Keduanya berada di ruang yang sama, tetapi tidak saling berbicara, fokus dengan tugas masing-masing. Inggit melirik sekilas pria yang mengunci mulutnya semenjak duduk di seberang dirinya. Gadis itu juga bersikap cuek dan datar saja. Tiba-tiba handphone Inggit bergetar saat ia tengah fokus mengerjakan tugas kuliah. Ares calling. Inggit tersenyum simpul melihat ID caller si penelpon. Ibu jarinya hendak bergerak menggeser tombol hijau ketika suara bas Biru menyeru. "Jangan diangkat," cegahnya dingin, menatap Inggit dengan wajah garang. "Kalau lagi belajar itu fokus aja, jangan mainan ponsel," imbuhnya dengan nada kesal. Inggit mencebik kesal, melirik wajah datar Biru, lalu melempar ponselnya ke sofa. Kembali merampungkan tugasnya dan ingin cepat beristirahat. Malam sudah cukup larut dan Inggit baru saja selesai. Ia mengemas laptopnya dan mulai memposisikan dengan tidur di sofa. Rasa lelah membuat gadis itu cepat terlelap damai ke alam mimpi. Biru baru saja menutup laptopnya. Pria itu menatap Inggit yang sudah singgah ke alam mimpi. Terlihat begitu tenang. Ada perasaan bersalah dan juga kesal kala menatap wajah ayunya. Ia bangkit merapikan selimut Inggit yang menjuntai ke lantai. Kemudian meninggalkan gadis itu dan kembali ke kamar untuk istirahat. Keesokan paginya, Inggit bangun seperti biasa. Ia merasakan sedikit pusing, kendati demikian, gadis itu tetap beraktivitas seperti biasanya. Setelah mandi, membuat sarapan untuk dirinya. Biru ikut nimbrung di dapur. Pria itu membuat minuman teh hangat dan duduk di meja makan. "Punya gue mana? Git, gue mau juga sarapan," celetuknya menyeru. Inggit menatap sekilas, sebelum akhirnya menyerahkan satu porsi miliknya ke Biru. Mulutnya diam, namun gerakan tubuhnya cukup mewakili apapun yang dibutuhkan pria itu. "Besok-besok buatnya agak banyak, gue bosen sarapan di kantin terus," celotehnya seraya membagi nasi goreng buatan Inggit menjadi 2. Pria itu makan dengan tenang, tidak peduli dengan sikap Inggit yang begitu dingin dan pendiam. Usai sarapan, mereka berangkat dengan kendaraan masing-masing. Baik Inggit dan juga Biru ada kuliah pagi. Sampai di parkiran juga hampir bebarengan. "Inggit, pinjem tugas lo dong, gue kelupaan," seru Hilda menghampiri. "Udah gue kirim via email, deadline-nya kan jam 12 malam.
Lo belum mengumpulkan? Tanyanya penuh selidik. Belum, gue lupa. Pagi tadi baru pulang. Bisiknya lirih. Inggit melirik tidak percaya. Gadis itu menggeleng jengah. Kebiasaan banget sih. Salah sendiri kelayapan mulu jadi mahasiswa. Omelnya manyun. Please, kopi ya. Santuy lah. Dosen gak begitu jeli. Oke? Perempuan itu nyengir tanpa dosa. Gak oke. Gak. Dosen Darren jeli banget malah. Udah gitu pelit nilai. Gak mau nanti kayak yang sudah-sudah. Gue terpaksa mikir ulang biar gak sama persis. Pelit banget sih. Bantuin kalau gitu. Telat gak apa-apa, yang penting ngumpulin daripada ngulang. Rengeknya. Gue gak yakin diterima. Yang ada setelah dapat siraman rohani, lo kena tugas double. Ucapnya yakin. Bantuin, perpus yuk biar fokus. Gak bisa lah, ada kelas pagi ini. Usai kelas nanti gue bantuin. Janji ya. Hilda merangkul Inggit dan berjalan beriringan. Tanpa mereka sadari, interaksi keduanya diamati Biru yang tak jauh berdiri dari sana. Istri dan kekasihnya itu terlihat akrab satu sama lain. Ia menatap datar, memasukkan kontak motor di tasnya, berjalan gontai menyusuri koridor kelas. Tak sengaja netranya menangkap bayangan Ares yang tengah melintas. Pria itu berhenti tepat di hadapannya, saling menatap tajam, mengibarkan bendera permusuhan. Ares bergeming, melangkah dengan gagah tanpa memperdulikan tatapan Biru yang seakan menerjangnya. Songong banget sih nih orang, mentang-mentang yang punya kampus. Gue beli bila perlu. Gumamnya kesal, melirik pria tersebut dan berlalu. Usai kelas, Ares sudah menunggu Inggit di depan kelas tempat Inggit mengikuti makul. Pria itu kepo maksimal perihal kepulangan Inggit bersama Biru kemarin. Ia merasa harus mengoreksi lebih detail, mengingat setahu Ares, Biru adalah kekasih sahabatnya Inggit. Hei, sapa pria itu tersenyum, menyorot Inggit dengan lembut. Kok di sini? Nungguin siapa? Tanyanya sedikit bingung. Yang lagi ngomong lah, siapa lagi? Ikut gue sebentar bisa nggak? Ada yang pingin gue omongin. Ya, Inggit katanya janji ke perpus, bantuin gue please. Mohonnya dengan memelas. Mau kemana emangnya? Aku pinjem Inggit bentar ya, Dak. Ada yang pingin gue omongin. Ujarnya seraya mengangguki Inggit. Bentar, Dak. Lo tunggu di gazebo deket gedung Vekon aja. Sekalian numpang wifi kampus. Ujarnya mengerling. Oke deh, jangan pakai lama ya. Hilda menuju gazebo yang dimaksud. Sementara Inggit mengikuti Ares yang berjalan ke sebelah utara gedung teknik. Mau kemana sih? Jauh banget. Keluhnya seraya mengekor Ares yang berjalan semeter lebih cepat di depannya. Di sini kayaknya aman. Lo bisa jelasin ke gue hubungan lo sama Biru kayak apa? Ya ampun, jauh-jauh jalan kaki cuma mau bahas si batu. Gak penting banget. Omelnya kesal. Ares tersenyum mendengar gerutuan Inggit. Git, gak penting bagi lo. Tapi informasi itu penting bagi gue. Gue baru percaya dengan yakin setelah dengar dari mulut lo. Sejak kapan lo terikat dengan Biru? Sejauh apa hubungannya? Tanyanya penuh selidik. Itu sudah termasuk privasi gue, Res. Ada apa denganmu? Seperti penyelidik. Gue peduli sama lo, Git. Gue sakit ngelihat lo terluka. Kalau memang benar lo ada ikatan dengan Biru, kenapa lo ngebiarin ia tetap sama Hilda? Lo nyelidikin gue. Lo seperti penguntit yang kurang kerjaan. Sejak kapan lo tahu tentang gue? Tidak penting sejak kapan gue tahu. Yang gue mau, lo jujur sama gue. Gue lihat lo sama Biru itu beda. Saling membenci tapi mengikuti. Saling menjauh tapi dekat. Hening. Mereka terdiam untuk beberapa menit. Inggit menghirup udara banyak-banyak lalu menghembuskan dengan kasar. Bergeming sampai pada akhirnya mulut mungil itu mulai berjuang untuk menyerukan kata yang tersimpan rapi untuk dirahasiakan. Gua udah nikah sama Biru, Res. Pernikahan kita karena perjodohan orang tua dan itu hanya berlaku di atas kertas. Ucapnya dengan nada berat. Ares memejamkan matanya sejenak, berusaha menghalau perasaan yang terlampau jauh. Memburu angan untuk tetap mengukir namanya yang terlanjur terukir di relung terdalam.
Ada rasa nyeri saat mendengar kata demi kata, sampai kata di atas kertas yang terlontar dari mulut gadis yang mencuri sepertiga hatinya itu terucap. Git, kamu terlalu berharga untuk diduakan. Bolehkah aku tetap berjuang untukmu? Jangan membuang waktumu yang bahkan aku tidak tahu endingnya, kata gadis itu menerawang. Ya Tuhan, nyesek sekali rasanya saat aku sedang berharap untuk tidak mencintai siapa-siapa. Kenapa engkau datang, Ares? Git, Ares menggenggam tangan Inggit dan meyakinkan gadis yang masih menampilkan raut bingung. Sebelum Inggit menjawab, ponsel di tangan Inggit keburu memekik, membuat tangan yang digenggam itu terurai. Nampak ID caller Hilda terpampang di layar ponselnya. Gua angkat telepon bentar, Res. Sepertinya Hilda sudah tidak sabar menunggu. Ujarnya merasa aman karena tidak harus menjawab pertanyaan Ares sekarang. Inggit mengangkat telepon sekilas, sebelum akhirnya kembali ke dalam kecanggungan yang teramat kentara. Gua ke tempat Hilda dulu, Res. Nanti bisa ngobrol lagi. Bye. Ares mengangguk mengerti, melepas Inggit dengan senyuman tipis yang menyambangi bibirnya. Git, panggil pria itu. Spontan Inggit menghentikan langkahnya dan menoleh. Iya, kenapa? Bukannya tadi ngeluh capek, mau gue gendong sampai gazebo? Selorohnya berjalan cepat menghampiri Inggit dengan gaya coolnya. Gue gak yakin lo kuat, tantang gadis itu lalu. Siapa bilang? Tunggu Git. Ares mensejajarkan tubuhnya agar berjalan beriringan. Lo lupa ya? Kemarin gue gendong waktu menuju mobil, sekarang pasti beratnya masih sama. Mau dicoba? Godanya mengerling. Enggak ya, emang gue bayi. Kemarin itu termasuk pengecualian. Sanggahnya malu-malu. Mereka berpisah di depan gedung A Multimedia. Inggit mengarah ke gazebo sementara Ares menuju arah selatan.